Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 11% ke angka 6.086. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini walaupun naik tetapi terlihat didistribusikan oleh bandar. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini ditutup naik 10% lebih ke harga 2.430. Dan bisa kita lihat di grafik, MDKA sebelumnya masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2180. Saham MDKA pada bulan Maret memang sempat berada di atas garis EMA 50. Dan bisa kita lihat pada bulan Maret sempat berusaha untuk break dari harga 2800 tapi gagal setelah itu turun menembus support di EMA 50 dan terus bergerak turun. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 150 MDKA selalu berhasil bertahan. Sempat rebound, turun lagi ke garis EMA 150, setelah itu bergerak sideways. Dan hari ini kenaikan 10% ini membuat MDKA telah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang merupakan resisten saat ini. Yang saat ini berada di sekitar harga 2.380. Tapi ingat, selalu tidak bosan-bosan saya jelaskan, walaupun naik di atas garis EMA 50 ini belum menandakan konfirmasi bahwa sudah berhasil break dari resisten ini. Karena memang candle masih berada di dalam garisnya. Karena memang masih banyak yang selalu beranggapan apabila harga naik di atas resisten itu berarti break. Apabila berada di bawah support itu berarti break dari supportnya. Padahal itu belum pasti selama candle masih berada dalam garisnya. Ini contoh yang bisa kita lihat jelas pada posisi atau pada kasus MDKA ini berhasil naik di atas garis resisten 2800. Gagal break, ini juga sama, berhasil naik di atas harga 2.800, ini masih belum break. Jadi ini juga walaupun naik di atas garis EMA 50, kita masih belum bisa konfirmasi break. Walaupun candlenya lumayan solid, karena body candlenya lumayan besar. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Jadi sebelumnya bergerak sideways, saat ini sudah mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 10% ini malah disertai distribusi. Dan asing juga terlihat melakukan distribusi pada kenaikan 10% ini. Jadi dari data yang kita dapat, kita harus hati-hati, bisa saja kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Karena memang harga emas saat ini juga kenaikannya belum tinggi seperti pada awal Januari kemarin. Dan di atas garis EMA 50 ini sudah ada resisten berikutnya di harga 2.500. Jadi minggu depan memang MDKA masih ada potensi untuk dibuat naik lagi, menyentuh atau mendekati resisten di harga 2.500. Jadi teman-teman bisa amati apabila telah berhasil membeli pada perdagangan hari ini di sekitar harga 2.000-an, 2.200-an, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan MDKA mulai turun saat menyentuh atau mendekati harga 2.500. Sedangkan untuk teman-teman hari ini belum sempat entry membeli saham MDKA dan pingin entry membeli saham ini, sebaiknya tunggu MDKA terkena pullback kembali ke garis EMA 50 dan rebound baru teman-teman ikutan entry. Jadi apabila minggu depan ternyata MDKA gagal naik di atas garis EMA 50 dan turun kembali ke garis EMA 150, sebaiknya jangan entry di sekitar garis EMA 50. Tapi apabila saat menyentuh garis EMA 50 terbentuk candle hijau, teman-teman bisa ikutan entry. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TUR. Saham TUR hari ini ditutup naik 1% lebih ke harga 1.135. Dan dari grafik bisa kita lihat TUR saat ini masih bergerak sideways. Dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang merupakan supportnya. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 1.105. Sedangkan untuk resisten saat ini berada di harga 1.200. Apabila kita bandingkan dengan saham TBIG, memang TUR kenaikannya tidak setinggi atau tidak secepat TBIG. Kan TBIG 3 hari terakhir ini naiknya sudah sangat tinggi. Sedangkan TUR dalam 3 hari terakhir ini hanya sideways. Naik sedikit, besok turun lagi dan hari ini mulai naik lagi. Jadi secara tren masih sideways dibandingkan dengan TBIG yang saat ini sudah mulai bergerak uptrend.
Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Dan jika kita lihat data broker summary, kenaikan ini malah disertai distribusi. Dan asing juga malah melakukan distribusi dengan jumlah yang lebih besar. Jadi dari data yang kita dapat, kita juga harus hati-hati pada saham ini walaupun bergerak naik tapi malah didistribusikan. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya saham TWR dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Jadi masih akan ada potensi untuk bergerak dalam range harga 1100 sampai 1170 sampai 1180, antara itu 1110 sampai 1180. Untuk potensi break dari harga 1200 sepertinya masih sulit karena belum terlihat adanya akumulasi. Jadi teman-teman bisa lihat apabila hari Senin depan TWR masih terus dilakukan distribusi, ada potensi TWR untuk turun kembali ke garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang hari ini telah berhasil membeli saham TWR dan pingin take profit, bisa take profit apabila minggu depan TWR mulai turun kembali setelah mendekati atau menyentuh harga 1180. Tapi apabila memang tujuannya ingin investasi atau trading jangka menengah, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Berikutnya saya akan menganalisa saham Inco. Saham Inco pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,93% ke harga 4.350. Dan bisa kita lihat di grafik, untuk tren jangka pendek Inco memang masih bergerak sideways. Tapi untuk tren jangka menengah jika kita lihat Inco sudah mulai bergerak downtrend. Dan saat ini juga telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan garis EMA 50 saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi untuk saham Inco memang secara grafik sudah kurang bagus saat ini. Dan jika kita lihat saat ini juga Inco telah berada di bawah harga 4.400 yang sebelumnya merupakan supportnya. Memang masih ada potensi untuk retest harga 4.400. Tapi hati-hati karena jika kita lihat untuk data broker summary dari Inco hari ini masih distribusi walaupun naiknya 1%. Jadi hampir 1%, tetapi ini distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing jika kita lihat juga dalam 1 minggu ini masih distribusi. Nah apabila kita bandingkan dengan saham Antam, bisa teman-teman lihat Antam saat ini trennya lebih bagus daripada Inco. Antam masih berada dekat dengan garis EMA 50 dan hari ini masih berusaha untuk break dari garis EMA 50. Dan juga masih berada di atas garis EMA 150. Jadi secara tren Antam lebih bagus daripada Inco. Jadi untuk saham Antam kemarin baru saya analisa, teman-teman bisa lihat apabila belum menonton video sebelumnya. Jadi dari data yang kita dapat, Inco memang masih ada potensi untuk naik menuju harga 1.600 minggu depan. Tapi ingat, kenaikan Inco belum kuat untuk break dari garis EMA 150 dalam 1 minggu ke depan. Karena memang saat ini belum ada sentimen positif untuk saham Inco dan kenaikan hari ini juga tidak disertai adanya akumulasi. Jadi bisa jadi kenaikan ini hanya kenaikan sementara. Kedepannya saya lihat Inco masih akan sideways cenderung turun. Jadi hati-hati apabila minggu depan gagal naik di atas harga 4.600, Inco bisa turun menuju harga 4.200. Jadi untuk teman-teman hari ini telah berhasil membeli saham Inco harus lebih disiplin karena memang secara tren jangka menengah Inco saat ini sudah mulai bergerak downtrend. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Mika. Hari ini Mika ditutup naik 0,38% ke harga 2.610. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini Mika masih bergerak sideways dan berada di bawah garis EMA 150 yang merupakan resistennya di sekitar harga 2.680. Dan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 2.750. Dan untuk support jika kita lihat saat ini masih di sekitar harga 2.500. Jadi sebelumnya juga Mika sempat turun menyentuh daerah support ini dan masih berhasil bertahan. Jadi telah 2 kali Mika mendekati harga support ini masih berhasil rebound. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini masih disertai distribusi. Tapi asing dalam 1 minggu ini terlihat mulai masuk kembali membeli saham Mika setelah sebelumnya terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi untuk saham Mika
bisa teman-teman amati karena memang masih ada potensi untuk naik kembali ke garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2.680. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di sekitar harga 2.590 sampai 2.600-an, bisa take profit apabila terlihat minggu depan Mika masih gagal break dari resisten ini. Jadi teman-teman bisa lihat telah beberapa kali Mika sempat naik menyentuh atau mendekati garis EMA 150 dan terlihat masih gagal break. Setelah gagal break pasti turun kembali menuju daerah supportnya. Jadi apabila teman-teman mau lebih aman, take profit dulu apabila terlihat gagal break. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 2.500 sampai 2.550 untuk entry kembali. Tapi apabila teman-teman pingin hold dan telah berhasil membeli di bawah garis EMA 150, selama masih bertahan di atas harga 2.500, sahamnya masih bisa di hold. Tapi memang secara tren masih kurang bagus karena saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Jadi apabila teman-teman entry, saran saya sebaiknya hanya trading jangka pendek saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.